Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Turnamen sepak bola antar kampung yang berakhir ricuh di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Nanti kami juga akan membahas pemerintah mewajibkan pekerja untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dan dana TAPERA diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki penghasilan UMR atau di atas UMR. Lalu bagaimana dengan para pekerja non-karyawan seperti ojek online dan taksi online? Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi ini terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 8 menit 20 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 2 waspada. Masih sembur. Tadi malam hujan abu vulkanik. Iya, tadi malam mau sampai pagi hujan Abu vulkanik. ya. Masyarakat dan pengunjung wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dirilis oleh pihak kepolisian. Saka mengaku sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat tidak ada dalam 3 foto DPO yang pernah ia lihat. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya. Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Peggy di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa 4 Juni besok. Rencananya, Kartini, ibunda Robi juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat sekaligus menjenguk Peggy. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Dan jangan lama-lama di sana lah, karena Peggy emang tidak bersalah. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat usai penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung di tahun 2016. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat.
ya. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah, diantaranya Ibnu, Suparman dan Robi, ya, siapa namanya? Parman, ya, Bondol, ya. Nah, selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Oleh karenanya saya membawa HP ini. Sementara rekaman CCTV diduga bukti pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 viral di media sosial. Tapi demikian, polisi belum memberikan keterangan apakah rekaman CCTV itu bisa jadi bukti untuk mengungkap misteri pembunuhan Vina dan Eki. Media sosial dihebohkan dengan rekaman CCTV diduga bukti yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Padahal sebelumnya di sidang kasus Vina barang bukti CCTV tidak ditemukan. Namun kebenaran rekaman CCTV yang viral tersebut masih dipertanyakan. Sebelumnya Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Cirebon Kota telah mengecek sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu polisi juga membawa sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun mereka tidak turun dari mobil. Dalam waktu dekat, Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di sejumlah tempat. Salah satunya adalah warung nasi di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa kawasan Jalan Saladara yang biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi ini korban disebut dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya hingga tak bernyawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk memperbaharui informasi soal viralnya CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah bersama rekan To Iskandar di salah satu titik CCTV di sekitar TKP kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Tois. Seperti apa situasi malam hari ini di sana, dan kalau misalnya mungkin bisa digambarkan seperti apa suasana di flyover Talun, terutama terlihat dari rekaman CCTV yang kita tahu saat ini sedang beredar di tengah masyarakat? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu jembatan flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana flyover ini merupakan pembantaian yang terakabat Vina dan Eki, di mana pada pelemparan batu dan balok kayu yang dianiaya oleh sejumlah yang diduga oleh geng motor itu pada tahun 2016 silam, korban Eki dan
Vina itu terjadi pembantaian di sini. Dan dapat kami informasikan juga Fani dan juga pemirsa pada saat tahun 2016 silam terdapat banyaknya CCTV di lingkungan jembatan Talun ini dan terdapat dari 100 meter dari lokasi kejadian di jembatan flyover ini terdapat minimarket dan seberangnya perumahan di mana CCTV itu merupakan ada pada tahun 2006 silam lalu. Namun saat ini saya kondisi di flyover Talun sendiri tidak adanya CCTV, namun ada CCTV yang mengarah ke arah jalan tol. Dan Fani dan juga pemirsa, kami akan mengajak menelusuri bagaimana dengan beredarnya di media sosial dengan adanya CCTV tersebut. Namun kita akan mengajak terlebih dahulu seperti itu, Fani. Dan kami dapat mengambarkan juga babak baru kasus Vina Cirebon. Kini hari kian membuat publik penasaran dengan munculnya rekaman diduga merupakan CCTV dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang mencuat setelah 8 tahun lamanya membuat geger publik seperti itu, Fani. Meski saat ini CCTV tersebut masih harus dikonfirmasi, kebenarnya menimbulkan pertanyaan jika memang CCTV tersebut benar adanya. Nah, kenapa baru dimunculkan sekarang di media sosial seperti itu, seperti itu, Fani dan juga pemirsa, kami akan melihatkan CCTV yang berada di flyover Talun ini, namun CCTV ini tidak mengarah ke jembatan Talun flyover ini, namun CCTV ini mengarah ke jalur tol Palikanci sendiri. Dan menurut keterangan sejumlah warga juga terdapat di flyover ini tidak adanya CCTV baik di jembatan ini. Namun kalau dengan adanya CCTV ini semenjak adanya jalur tol Palikanci seperti itu. Dan terdapat juga, kami menginfokan juga dari layar kaca Anda, pemirsa dan Fani, terdapat minimarket yang berjarak antara 100 meter dengan jembatan flyover ini. Dan di seberangnya sendiri ada perumahan elit seperti itu, Fani. Bahkan menurut keterangan sejumlah warga juga di pembantaian di lokasi SMP dalam perjuangan tersebut juga ada CCTV. Namun hingga saat ini pihak kepolisian baik Polda maupun Polres Kota belum menunjukkan dengan adanya CCTV tersebut. Seperti itu, Fani. Tois, ada yang mengganggu sedikit atau membuat penasaran. Apakah dari pihak kepolisian sendiri sudah memberikan pernyataan kepada awak media terkait dengan CCTV yang beredar saat ini yang dibocorkan tanda kutip oleh Bjorka tersebut? Benar adanya, terkonfirmasi benar adanya atau tidak? Dan selama 2016 sampai dengan saat ini, apakah rekaman CCTV atau alat-alat bukti tersebut secara terbuka juga diceritakan, juga dibuka kepada awak media atau tidak? Ya, Fani, hingga saat ini kami belum memintai sejumlah pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga enggan memberikan keterangan tersebut ke awak media. Dan kami pun dari tim jurnalis iNews TV sempat mendatangi tim kuasa hukum Peggy dan Saka Tatal tersebut, menyebutkan bahwa tim kuasa hukum Saka Tatal Ibu Titin tersebut mengungkapkan bahwa kenapa dalam persidangan pada tahun 2016 lalu tidak diagendakan dalam persidangan dengan adanya CCTV tersebut. Namun kenapa tidak dihadirkan gitu di dalam persidangan, padahal CCTV tersebut bisa menjadi bukti
yang sangat signifikan dan bukti yang sangat penting untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Dan dapat kami informasikan juga tadi, pemirsa dan Fani, kita sudah moving di lokasi ini, tidak adanya CCTV, namun ada CCTV juga mengarah ke tol Palikanci tersebut. Dengan beredarnya video rekaman CCTV yang di media sosial, hingga saat ini masih simpang siur. Seperti itu, Fani. Oke, kesimpang siuran ini yang memang harusnya kita cari tahu, kita luruskan seperti itu, terutama dari media sendiri. Awak media memang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan atau memberikan informasi yang sebenar-benarnya seperti itu. Terima kasih Toi Iskandar sebelumnya atas laporannya, atas informasinya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan selalu. Pemirsa, Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dirilis oleh pihak kepolisian. Saka mengaku sosok Peggy Setiawan yang ditangkap oleh Polda Jawa Barat tidak ada dalam 3 foto DPO yang pernah dia lihat. Saya tidak pernah saya mati. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, mengaku telah diperiksa petugas kepolisian pada 11 Mei 2024 lalu untuk memastikan keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Saat pemeriksaan, penyidik juga menunjukkan foto ketiga DPO yang sebelumnya telah dirilis oleh petugas kepolisian. Saka menjelaskan tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Menurut Saka, sosok Peggy alias Perong dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik berbeda dengan Peggy Setiawan. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka enggak kenal, kalau orang enggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3 foto. Termasuk ada Peggy Setiawan? Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan? Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi itu Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP kepolisi itu. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Udah. Polisi ini udah punya 3 foto DPO? Udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang? Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Yang di foto? Iya. Rambutnya ikal nggak? Rambut iya ikal. Oh, rambut ikal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam My News Prime. Mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah saat menjadi pengacara SYL. Hakim Pengadilan Tipikor juga mencecar Febri terkait alasan mundur dari atau sebagai pengacara SYL. Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, bersaksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, Febri mengaku mundur sebagai pengacara SYL karena pernah dicegah ke luar negeri usai diperiksa penyidik KPK. Febri kemudian tidak lagi mendampingi SYL sejak pertengahan November 2023. Febri juga mengaku mendapat honor 3,1 miliar rupiah dari SYL selama mendampingi SYL. SYL sebelumnya didakwa memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama 2 anak buahnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif Muhammad Hatta. Terkait dengan apa substansinya, tadi kita menyimak juga majelis hakim mengatakan bahwa ini yang dihadirkan adalah saksi fakta dan LO itu sifatnya kan pendapat ya. Kalau terkait dengan substansinya, tentu saja saksi fakta tidak dalam kapasitas menyampaikan pendapat, dan draft LO itu adalah bagian dari jasa hukum yang kami berikan, konsultasi hukum yang kami berikan, ada yang lisan dan ada yang
tertulis. Tadi sudah disampaikan. Kami memang mengklaster seperti itu. Ada bisa disebut risiko atau titik rawan. Ada yang sebenarnya itu masalah secara hukum, tapi kami lihat persoalannya sebenarnya berada di level administratif. Atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tapi level pelanggarannya di administratif. Tapi ada juga yang potensial misalnya melanggar Undang-Undang 31, tapi tentu tidak dalam kapasitas kami menyimpulkan. Anak, istri, dan cucu Syahrul Yassin Limpo mengakui menerima uang dan fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi mereka. Tak hanya ke keluarga, uang haram politisi Partai Nasdem itu juga mengalir ke biduan dangdut Nayunda Nabila. Senin pekan lalu, keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah istri SYL Ayun Sri Harahap, anak SYL Kemal Redindo, dan cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisha alias Bibi. Istri SYL Ayun mengaku ia bersama anak dan cucunya kerap pergi ke dokter kulit dari Kementan, namun tidak mengetahui sumber anggaran perawatan kecantikannya. Ayun juga dicecar mengenai tas mewah yang ditemukan penyidik di kamar tidurnya. Sementara anak SYL Kemal Redindo mengaku pernah meminta uang 111 juta rupiah untuk membeli aksesori mobil dan 200 juta rupiah untuk renovasi kamar ke pejabat Kementan. Ia juga pernah menunaikan ibadah umroh bersama istri, anak, hingga babysitter menggunakan uang Kementan. Adapun cucu SYL, Bibi, mengaku pernah diminta sang kakek menjadi tenaga ahli di Kementan dengan gaji 4 hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun, Bibi membantah kerap meminta uang untuk perawatan kecantikan. Tak hanya keluarga, uang haram SYL juga mengalir ke penyanyi dangdut Nayunda Nabila. Nayunda dipanggil ke Pengadilan Tipikor untuk bersaksi di hadapan majelis hakim Selasa pekan lalu. Ia mengaku kerap ditransfer uang hingga puluhan juta rupiah oleh pejabat Kementan atas perintah SYL. Nayunda juga menerima tas mewah, perhiasan emas, dan uang untuk membayar cicilan apartemen dari SYL. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilaporkan ke polisi. Rencananya Hasto dipanggil Mapolda Metro Jaya pada Selasa besok. Pemanggilan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Polda Metro Jaya besok diduga terkait adanya laporan polisi yang dilakukan pada bulan Maret 2024 lalu. Kepada polisi, pelapor mengadukan Sekjen PDI Perjuangan ini atas dugaan tindak pidana, penghasutan dan berita bohong yang ditampilkan di media elektronik dalam wawancara khusus dengan salah satu televisi di Jakarta. Ya, betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya agak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Padahal fungsi partai itu kan melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Tadi di kampus UI ini disuarakan suatu yang melihat bagaimana praktek-praktek hukum kekuasaan itu dan positivisme dalam bidang hukum itu juga banyak menciptakan suatu dilema. Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan informasi terkait dengan rencana pemanggilan Hasto Kristianto ke Polda Metro Jaya besok Selasa, kami sudah bersama dengan Roni Talapesi selaku kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Fani, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Bang Roni, saya konfirmasi lagi besok
Pak Hasto Kristianto dipanggil Polda Metro Jaya pukul 10 dan sudah konfirmasi apakah Pak Hasto akan datang besok? Ya, betul Mbak Fani bahwa kami telah menerima undangan pemanggilan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan diperiksa besok hari pukul 10 pagi di Polda Metro Jaya di unit Krimum di Subdit Kamnek. Tentunya dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, beliau akan menghadiri besok panggilan tersebut dan kami dari tim Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PD Perjuangan bersama teman-teman TPDI 2.0 dan juga bersama rekan-rekan yang lain akan ikut mengantarkan Pak Sekjen untuk besok menghadiri pemeriksaan yang akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Sekaligus untuk mendampingi Pak Hasto berarti dalam pemeriksaan tersebut ya Bang Roni? Betul, saya juga akan mendampingi beliau dalam pemeriksaan tersebut. Oke, Bang Roni, Pak Hasto komentar tidakkah? Ya pasti komentar sih terkait dengan rencana pemanggilan ini, terutama kalau kita mengingat kabarnya berhubungan dengan salah satu wawancara beliau di televisi swasta. Ya, tentunya kan ini menjadi kaget ya kami ya. Dalam hal ini kan beliau selaku Sekjen dari PD Perjuangan menyampaikan pernyataan-pernyataan politis yang juga pun di dalam wawancara tersebut merupakan salah satu media besar yang sudah disampaikan bahwa media TV dan itu sudah bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum, tetapi kami juga kaget kenapa berdasarkan pernyataan beliau itu kemudian dilaporkan. Kalau kita melihat bahwa dalam hal ini kan masih dalam produk jurnalistik ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Hasto Kristianto dalam hal ini menerima undangan dari media tersebut dan menyampaikan mengenai situasi yang terjadi waktu di Pilpres dan di pasca Pilpres. Tentunya hal ini sudah diketahui oleh umum dan sudah banyak juga menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi di proses di Pilpres kemarin. Dan kami kaget kok tiba-tiba sekarang baru laporannya diproses ya. Kemudian kita berharap bahwa jangan sampai ini hukum sebagai alat kekuasaan tentunya. Ini sangat berbahaya juga buat kita semuanya, terutama juga rekan-rekan media yang selama ini kita sangat hormati, menjunjung tinggi kebebasan pers dalam mendapatkan informasi dan dapat mengundang narasumber, dan kami selalu dalam hal ini Partai PD Perjuangan selalu membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman rekan-rekan media. Tetapi kalau hal ini juga pun dilaporkan ke kepolisian, kita akan lihat ya bagaimana nanti pemeriksaan besoknya. Seperti itu Mbak Fani. Oke, tadi saya garis bawahi ya, hukum jangan digunakan sebagai alat kekuasaan, Bang Roni. Terkait dengan pelaporan ini Bang Roni, Pak Hasto dan juga tim kuasa hukumnya sendiri, apakah sudah mengetahui siapa yang melaporkan? Ya, tentunya kalau dari panggilan yang kami terima di sini, kita melihat bahwa ada pelapor bernama Hendra dan bernama Bayu Setiawan ya. Dan ini kita juga belum tahu ya, apakah laporan ini tujuannya seperti apa, karena Pak Hasto kita mengetahui kenal, Bang Roni? Kita tidak kenal. Dari kami tidak kenal dan kami sedang mencari tahu pelapor ini dari mana tentunya kan. Yang kita sudah belajar dan beberapa kasus yang ada, dan kita berharap bahwa tidak ada lagi proses hukum yang dalam hal ini ditunggangi ya oleh oknum-oknum tertentu untuk membatasi dalam hal ini untuk Sekjen PDI Perjuangan untuk berbicara di depan publik. Tentunya Sekjen PDI Perjuangan dalam hal ini sebagai perwakilan dari partai melaksanakan pendidikan politik, menyampaikan hal-hal di muka umum. Tentunya itu juga pun berdasarkan riset dan berdasarkan hal-hal yang menjadi informasi yang dikumpulkan, tentunya tidak menyampaikan dengan sembarangan saja. Contohnya tentang Mahkamah Konstitusi, kita melihat bahwa di Mahkamah Konstitusi ada dissenting opinion dari majelis Mahkamah, dan itu kan jadi pertimbangan juga, dan masyarakat umum saya pikir sudah mengetahui hal tersebut terkait dengan kecurangan, terkait dengan politisasi bansos, itu ada di pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Roni, satu lagi.
wawancara Pak Hasto di salah satu televisi swasta tersebut kan kita ketahui juga salah satu bentuk atau karya pers, karya jurnalistik. Apakah tidak ada rencana juga dari tim kuasa hukum untuk mungkin ke Dewan Pers juga berkonsultasi terkait dengan hal ini? Ya, dalam hal ini Mbak Fani, kita mengajak semua rekan-rekan pers media juga untuk mengawal proses yang ada di kepolisian ini. Kami tidak mau ke depannya terjadi pembungkaman terhadap proses demokrasi yang sekarang sedang kita perjuangkan, yang sudah carut marut, dan sekarang kita memperjuangkan supaya kebebasan terhadap pers, kebebasan terhadap demokrasi itu dapat tumbuh dengan tidak dikhawatir dengan adanya proses hukum. Tentunya kalau ada hal-hal yang kedepannya terkait dengan Dewan Pers, kalau mengacu terhadap MOU Kapolri pada tahun 2017 dengan Dewan Pers, bahwa produk jurnalistik itu tidak bisa diproses secara pidana. Seperti kasus yang pernah menimpa Mas Aiman kan ya, Bang Roni kan juga ikut serta dalam pendampingan, kemudian juga saat proses tersebut bergulir. Betul Mbak Fani, sudah beberapa kali kita sampaikan juga kepada rekan-rekan Polri bahwa dalam hal ini ada undang-undang pers dan perlu kita hargai bersama. Tentunya ini harus menjadi komitmen bersama ya, bahwa kebebasan pers, kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Saya pikir bahwa penyidik Polri harusnya mengetahui hal ini. Besok kita akan hadir dan kita akan lihat pemeriksaannya seperti apa. Tentunya beberapa argumen sudah kita siapkan, nanti besok kita akan sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Baik. Bang Roni, terima kasih banyak atas informasinya sementara ini. Kita sama-sama akan kita saksikan bersama ya bagaimana, dan juga Bang Roni kan juga turut serta dalam pemanggilan besok di Polda Metro Jaya bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ya besok. Terima kasih Bang Roni sebelumnya atas waktunya dalam Ainus Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Beginilah proses penangkapan 2 orang bandar narkoba yang merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja keluar dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polresta Padang dengan kedua bandar, usai polisi menggerebek pesta narkoba. Kedua pelaku yang bernama Boleang dan Mak Itam diringkus polisi beserta 3 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam kantong celananya. Bahwa ada biasanya pesta narkoba dan transaksi narkoba di wilayah hukum Kota Padang. Dan diinformasikan kepada tim langsung melakukan penggerebekan di tempat yang diinfokan tersebut. Alhamdulillah tim juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku, 2 orang tersangka, laki-laki dewasa dengan barang bukti 3 paket narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Pemerintah mengklaim tujuan simpanan TAPERA untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja, baik itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta mandiri, dan freelance, pekerja paruh waktu. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja,
0,25% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan tapera akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Meski pemerintah memberikan waktu paling lambat pada tahun 2027, namun banyak pekerja yang merasa keberatan dengan kebijakan ini dan berharap pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tapera diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki penghasilan UMR atau di atas UMR. Tapi bagaimana dengan para pekerja non-karyawan seperti ojek online dan taksi online? Kita bahas bersama dengan Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Gada Indonesia. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Bapak Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera, tapi yang bersangkutan belum bisa bergabung bersama kami sampai dengan malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Igun, selamat malam. Mas Igun. Selamat malam. Oke, Mas Igun, dari rekan-rekan driver ojek daring, taksi daring terkait dengan tapera ini seperti apa nuansanya? Ya, nuansanya ini hal yang sangat mengejutkan ya bagi kami ini, para pengemudi transportasi daring ya, baik itu ojek daring maupun taksi daring. Karena pasca pandemi, pasca dikuranginya subsidi BBM, penghasilan kita terus merosot. Lalu juga adanya potongan-potongan dari aplikator. Sekarang yang berlaku itu 15 sampai 20, bahkan ada yang 25% potongan dari perusahaan aplikasi. Ternyata di tahun 2024 ini kita dihadapi lagi dengan potongan baru berupa potongan wajib untuk ikut mengiur tapera. Ini yang sangat mengejutkan bagi kita. Artinya sangat keberatan kami ini. Mas Igun, pemasukan teman-teman ojek daring, taksi daring per bulannya kisaran berapa? Kalau dihitung secara rata-rata per bulan, secara 30 hari, tapi rata-rata ini kan bekerja teman-teman ini di 20-25 hari kerja ya. Itu bisa mencapai di angka 3 juta hingga 5 juta rupiah. 3 nah, juta memang, ya, untuk 25 3 juta hari? Sampai, ya, dengan 25 hari kerja ya. Kami menghitung ada beberapa hari libur dari teman-teman ini. Oke, tapi apakah stabil setiap bulannya 3 juta untuk 25 hari tersebut? Enggak stabil juga, karena juga tergantung dari kondisi rekan-rekan dan juga kondisi dari karena kami ini pekerja di jalanan ya, faktor cuaca juga ikut mengaruhi. Kalau pada saat musim hujan itu biasanya penghasilan kita banyak menurun karena juga banyak penumpang khususnya ojek online tidak memanfaatkan ojek online, jadi seperti order. Nah ini kadang drop di bawah sampai 3 juta. Oke, Mas Igun, kalau dari Tapera sendiri atau dari pemerintah sendiri mengatakan akan ada sistem semacam subsidi silang untuk yang pendapatannya lebih dibanding temannya yang kurang di bawah rata-rata, itu akan ada bentuk saling mensubsidi. Teman-teman ada yang berkomentar soal ini atau sudah tersosialisasikah dengan rencana ini? Dan apa komentarnya? Ya, hingga saat ini belum ada komunikasi dari pihak pemerintah maupun dari penyelenggara dari tapera ini terhadap kami maupun teman-teman kami. Jadi hal ini tidak kami ketahui seperti apa sistemnya. Yang pasti kami satu suara bahwa
program tapera ini agar tidak diberlakukan untuk rekan-rekan pengemudi ojek daring maupun taksi daring. Oke, tapi Mas Igun juga sempat di depan awak media juga mengatakan bahwa seharusnya kebijakan ini mungkin baik untuk beberapa sehingga yang ingin maka boleh sukarela untuk mengajukan tapera tersebut. Tapi jika ada yang keberatan tentu saja tidak diwajibkan atau sebaiknya tidak diwajibkan. Seperti apa, Mas Igun? Ya, jadi tahun 2023 lalu BP Tapera ini pernah pendekatan kepada kami juga untuk mensosialisasikan mengenai program Tapera. Nah, di situ memang kan belum ada namanya kewajiban. Jadi secara sukarela, siapa yang mau ikut program Tapera, silakan bergabung kepada BP Tapera. Nah, namun memang kami menilai hal ini tidak terlalu signifikan buat teman-teman dari pengemudi ojek daring maupun taksi daring. Nah, mereka juga mungkin tidak terlalu tertarik karena penghasilan yang semakin dikit harus dipotong lagi mengiur perumahan ya. Ini yang sangat memberatkan. Lalu tiba-tiba ya 2024 ini kita akan diwajibkan, itu yang menjadikan. Oke. Jadi sebenarnya sudah pernah ditawarkan tahun 2023 lalu, tapi karena dirasa memberatkan tidak ada yang tertarik begitu. Baik. Mas Igun, terima kasih banyak atas informasinya dan juga waktunya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, ribuan jamaah calon haji asal Aceh mendapat wakaf Baitul Asyi sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6,5 juta rupiah dan mushaf Al-Quran. Pada musim haji tahun ini sebanyak 4.716 jemaah calon haji asal Aceh menerima dana wakaf dari Baitul Asyi, sebuah lembaga dana wakaf Habib Bugak Asyi di kota Mekah, Arab Saudi. Pembagian dana dilakukan usai ibadah sholat asar di Baitul Asyi Misbalah. Pembagian dana terbagi menjadi beberapa tahap dan untuk tahapan awal dana dibagi kepada jemaah kloter 2. Setiap jemaah calon haji mendapatkan Rp1.500 atau setara dengan 6,5 juta rupiah dan mushaf Al-Quran. Artinya seluruh jamaah haji asal Aceh sebenarnya bukan jamaah yang datang dari saya, tapi bahkan juga ada mahasiswa terus. Sebelumnya pemerintah Provinsi Aceh telah mendata warganya yang akan pergi beribadah haji tahun ini. Data tersebut lalu dikirimkan ke Nazir atau pengelola wakaf dan diproses untuk pemberian wakaf yang dilakukan setiap 1 tahun sekali di musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, 22 warga Indonesia yang kedapatan menggunakan visa haji palsu telah dideportasi dari Arab Saudi. Sementara itu 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenaikan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 WNI yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bis yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN, Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dan Wakil Kepala IKN, Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni serta Bambang. Presiden juga telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi. Tim dibentuk untuk menyiapkan proses pemerintahan berikutnya. Agar proses sinkronisasi berjalan sesuai dengan harapan, Prabowo Subianto menempatkan orang-orang kepercayaannya dari Partai Gerindra. Jumat lalu, Kementerian Keuangan menjadi institusi pertama yang dikunjungi oleh tim sinkronisasi. Kepada tim sinkronisasi, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menyusun anggaran. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Dan berikut pemirsa, susunan tim sinkronisasi Prabowo Gibran. Mereka yang ada di sini adalah lebih tepatnya Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kita tahu Sufmi Dasko Ahmad saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Sufmi Dasko Ahmad ini juga berlaku atau bertugas selaku Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dan masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga berfungsi sebagai Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani dan juga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Selanjutnya pemirsa, Prabowo Subianto juga merancang tim bidang ekonomi. Tim ini dipimpin oleh Bendahara Umum Gerindra Thomas Jiwandono. Tim ini pun juga beranggotakan 3 orang, yakni Budi Jiwandono dan Sugiono. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra serta Prasetyo Hadi selaku Ketua OKK DPP Gerindra.